good condition ya. Oke, Miss Kori harap kalian masih tetap semangat untuk belajar meskipun belajarnya dari rumah. Mungkin sudah ada yang bosan, udah capek, tapi Miss Kori mau ingetin kita semua buat kita tetap bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun lewat video online, tapi kita masih bisa belajar. Bayangin teman-teman kita di luar sana yang sama sekali nggak bisa belajar ya. Jadi selagi kita masih punya kesempatan untuk belajar, yuk kita bersyukur sama Tuhan ya. Dan bersyukur karena hari ini kita dipertemukan lagi di pembelajaran tematik. Kita hari ini masuk ke tema yang baru loh. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih berikan kami kehidupan sampai saat ini, dan kami berterima kasih kesempatan boleh belajar pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti pelajaran hari ini. Tuhan tolong berkati ibu guru, guru-guru yang akan mengajari kami ya Tuhan. Semoga mereka sukacita, mereka bersemangat dalam mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita masuk ke tema yang baru ya. Temanya adalah selalu berhemat energi. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan, kita akan ketahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Yang pertama adalah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wah, sama ya dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan percobaan tentang perubahan energi. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar dan mengetahui tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, oke. Nah, sebelumnya Miss Kori mau tanya dulu nih, kenapa ya kok kita bisa kuat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari? Kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa membantu orang tua, dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kenapa ya kita bisa melakukan hal itu? Ya, karena kita memiliki yang namanya energi. Ya, energi itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti anak-anak sudah pernah mendengarkan apa itu energi. Pasti sudah mungkin mendengar atau membaca di buku atau di mana tentang energi ya. Nah, hari ini tapi anak-anak tahu nggak sumber energi yang terbesar di dunia ini, di bumi ini? Ada yang tahu nggak ya? Nah, Miss Kori kasih tahu. Sumber energi terbesar di bumi ini adalah matahari. Ya, matahari. Nah, coba anak-anak John Level keluar rumah sebentar ya. Keluar rumah sebentar untuk melihat matahari. Kalau misalnya ada matahari, coba kalian perhatikan. Kalian amati apa yang kalian lihat di matahari itu, ya. Nah, gimana? Sudah melihat matahari belum? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian lihat setelah keluar tadi? Nah, apa sih sebenarnya apa saja manfaat dari matahari? Apa sih, banyak sekali ya manfaatnya ya. Ya, mari kita lihat di bacaan kita halaman 3 tentang judulnya itu adalah matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, Miss Kori akan bacakan, lalu anak-anak semua mendengarkan Miss Kori sambil juga membaca teks di halaman 3 ya. Oke, nah, matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari memengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi.
Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, dari bacaan ini kita melihat banyak sekali ya manfaat dari matahari yang bisa kita lihat sehari-hari ketika mama atau papa atau bahkan kita anak-anak semua menjemur pakaian. Nah, pakaian itu bisa kering karena terkena sinar matahari ya, yang memberikan panas dan memberikan cahaya juga. Nah, dari bacaan hari ini kita akan menemukan apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan ini. Nah, ada beberapa paragraf di bacaan ini. Ya, ada 2 ya. Yang pertama kita akan cari di paragraf pertama, gagasan pokok. Nah, ingat gagasan pokok adalah hal utama yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, kalau kita lihat, kita baca tadi yang dibahas dalam paragraf pertama ini adalah peran matahari dalam kehidupan manusia, peran matahari dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain, ya. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Nah, kemudian untuk mendukung gagasan pokok itu banyak sekali tadi apa yang kita baca ya. Misalnya matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan juga membantu proses fotosintesis, dan itu juga bermanfaat untuk kita dan juga makhluk hidup yang lain, hewan juga bermanfaat itu. Nah, itulah gagasan pendukungnya. Kemudian untuk paragraf kedua, itu tadi berbicara tentang matahari ternyata itu merupakan sumber energi cahaya dan juga sumber energi panas, ya. Itulah gagasan pokoknya. Nah, kemudian untuk gagasan pendukungnya adalah dikatakan sumber energi matahari sebagai sumber energi cahaya itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya, cahaya matahari yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah misalnya hebat, mereka bisa menemukan hal itu dan menggunakan cahaya matahari untuk membangkitkan listrik. Akhirnya sekarang Miss Cory, anak-anak John Level, orang tua bisa menikmati elektronik ya, bisa nonton TV misalnya pakai HP. Nah, itu semua manfaatnya. Kemudian ada juga gagasan pendukungnya, yaitu matahari sebagai sumber energi panas. Dan ternyata kita tadi baca bahwa matahari ini membuat bumi menjadi hangat sehingga kita bisa tinggal di dalam bumi ini. Seandainya matahari tidak ada, matahari tidak menyinari bumi, tidak memberikan panas ke bumi, mungkin kita tidak bisa tinggal di planet bumi ini. Entah itu kita tinggal di mana ya. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan kita hari ini. Oke, nah sekarang selanjutnya kalian akan melakukan sebuah aktivitas yang sangat menarik nih. Ya, kita akan melakukan yang namanya percobaan. Percobaannya gampang kok. Hanya kalian membutuhkan 2 sapu tangan ataupun kain, ya. Kemudian Miss Cory minta anak-anak John Level semua mengikuti petunjuk, mengikuti langkah-langkah percobaan yang ada di buku kalian halaman 4.
ya. Ini sangat mudah untuk kalian praktikkan di rumah. Nanti di sini langkah-langkahnya sudah sangat lengkap. Kalian tinggal praktekkan di rumah dan laporkan hasilnya ke Miss Kori, Miss Julita, dan juga Miss Teti ya, untuk setiap main teachernya masing-masing. Oke, kami tunggu hasil percobaan kalian ya. Nah, ternyata energi yang kita gunakan selama ini itu berasal dari alam, anak-anak. Ya, makanya kita sering mendengarkan yang namanya sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA. Nah, ternyata alam ini memberikan banyak sekali kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan kita manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Ya, kita sangat bersyukur ya karena Tuhan Yesus memberikan kita kekayaan alam yang luar biasa. Secara khusus untuk Indonesia ya, Indonesia ini terdapat banyak sekali kekayaan alam. Banyak sekali kan yang bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tapi ternyata sumber daya alam ini ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas ini itu yang dapat diperbaharui, yaitu ciri-cirinya yang dapat diperbaharui. Kemudian yang terbatas ini yang tidak dapat diperbaharui. Apa maksudnya, teacher? Ya, maksudnya adalah banyak sekali kekayaan alam di Indonesia ini. Yang pertama yang bisa diperbaharui, maksudnya adalah jumlahnya itu sangat banyak, tidak terbatas. Ya, contohnya matahari. Nah, matahari ini tidak terbatas ya jumlahnya ya, karena ya selagi Tuhan memberikan matahari ke kita, pasti kita bisa menikmati itu. Jadi tidak akan habis ya. Kemudian air juga, ada udara, tanah juga. Itu adalah salah satu beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak terbatas. Nah, tetapi ada juga nih anak-anak yang ternyata sumber daya alam tersebut terbatas. Jadi bisa saja sumber daya alam itu habis kalau tidak digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah besi, kemudian tembaga, habis itu gas, emas. Ya, ternyata ada beberapa jenis sumber daya alam lagi yang Miss Kori belum sebutkan, tapi itu ternyata kapasitasnya atau jumlahnya tuh terbatas. Nanti anak-anak bisa mencari tahu lagi ya apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, yang terbatas jumlahnya ya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengaruniakan kita banyak sekali sumber daya alam ya yang bisa kita gunakan. Nah, kita sangat perlu untuk menghemat sumber daya alam tersebut. Kita tidak menggunakannya dengan boros. Misalnya air. Ya, air memang tidak terbatas, tapi kita tetap diminta sebaiknya kita menghemat ketika kita menggunakan air. Ya. Oke. Nah, anak-anak, ternyata di setiap daerahnya kita itu pasti selalu ada sumber daya alam yang entah itu terbatas ataupun yang tidak terbatas. Di daerahnya Miss Kori dari Sulawesi, di sana ada juga sumber daya alam. Di Batam ini juga pasti ada, ataupun yang dari Batak, dari Medan, dari manapun kalian berada, Tuhan memberikan sumber daya alam di setiap daerah ya. Nah, ada juga nih kita akan melihat salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak ya, yaitu daerah Kalimantan. Daerah Kalimantan ini sangat terkenal dengan pertambangan ya. Jadi di sana itu merupakan sumber daya alam yang sangat banyak, kemudian itu dimanfaatkan. Dan kalau anak-anak pernah mendengar
biasanya Kalimantan itu terkenal dengan pertambangan. Ada pertambangan minyak, pertambangan gas, terus batu bara, minyak bumi. Itu banyak sekali di Kalimantan. Kalau anak-anak mau cek, silakan cek, cari di internet apa saja yang ada di Kalimantan. Nah, itu sangat banyak yang di sana. Memang Kalimantan ini terkenal dengan hal itu ya. Jadi kita bersyukur karena Kalimantan, walaupun kita tidak di Kalimantan, tapi kita bersyukur Kalimantan itu juga termasuk masukan di Indonesia. Nah, ketika kita sudah tahu kalau ternyata banyak sekali sumber daya alam yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bilang, oh kan sumber dayanya misalnya yang tidak terbatas, jadi aku harus boros saja deh, aku mau menggunakannya dengan semauku. Nah, tidak seperti itu anak-anak. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah kita melestarikan sumber daya alam yang ada, ya, apalagi sumber daya alam yang terbatas, ya, supaya kita bisa menjaga kelangsungan hidup kita ke depan karena kita memiliki persediaan yang cukup. Ya, jangan kita boros sekarang, padahal kita tidak tahu ke depannya. Kalau misalnya kita umurnya panjang, kita kan masih akan membutuhkan hal itu, dan juga ke anak cucu kita mungkin nanti, ya. Jadi sekarang kita belajar untuk menghemat apa yang kita miliki sekarang secara khusus, yaitu adalah sumber daya alam, ya. Kalau misalnya anak-anak melihat orang lain, teman-teman atau siapapun yang mungkin melakukan pemborosan terhadap sumber daya alam, ayo kita sama-sama mengingatkan mereka bahwa itu adalah hal yang tidak benar, ya. Karena itu adalah hal yang tidak benar. Sebaiknya kita menasihati mereka untuk sama-sama bersama dengan kita melestarikan, menghemat sumber daya alam yang ada, ya. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menarik ya, karena kita membahas banyak hal. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan terus belajar ke depan. Oleh karena itu, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bergembira dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran tematik. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan Tuhan boleh menjadi pengetahuan baru untuk kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang memiliki hikmat untuk menjaga dan melestarikan energi yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.